Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rahmati Pelawi, absen 26 dari kelas 10 IP 1, ingin menyampaikan materi tentang peradaban Amerika kuno yang terkaitan dengan bangsa Aztec. Jadi bangsa Aztec ada pada tahun 1298 sampai 1521 Masehi. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah kondisi geografisnya dan lingkungannya. Jadi, mereka merupakan bangsa pengembara yang datang ke lembah Meksiko pada abad ketiga, dan mereka sampai di danau yang yang berada di selatannya Meksiko yang bernama Danau Texcoco. Nah, pada saat itu tuh kayak mereka bingung mau nyari tempat tinggal di mana. Nah, tiba-tiba ada suatu kejadian, mereka menemukan elang yang di dalam mulutnya itu ada ular di pohon kaktus. Nah, mereka berpikir itu merupakan pertanda gaib. Nah, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Mereka mulai membangun pemukiman. Nah, dan dia akhirnya terbentuklah suatu kota. Kotanya itu disebut dengan kota Tenochtitlan. Nah, kehidupan bangsa Aztec yang tadinya sebagai pengembara berakhir karena dia membuat yang rawa-rawa yang biasa menjadi ladang yang subur. Nah, yang mereka sebut sebagai Cinampa. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang kondisi sosial politik pada bangsa Aztec. Jadi bangsa Aztec mempunyai hobi berperang, atau dia suka banget sama namanya berperang. Nah, mereka tuh kan pasti kalau di perang-perang kayak gitu ada tawanannya. Nah, tawanan mereka itu dijadikan sebagai kurban dalam upacara yang mereka lakukan, upacara keyakinan mereka. Nah, mereka tuh kekaisarannya berbentuk militer, dibagi dua, kekaisaran elang sama kekaisaran jaguar. Kekaisaran elang merupakan infanteri dari tentara mereka. Kekaisaran elang itu yang paling kuat. Kostumnya mereka itu dilambangkan dengan matahari, makanya kekaisaran yang ini tuh disebut juga kaisar matahari. Yang kedua merupakan kaisar jaguar. Kaisar jaguar dari tentara ini. Kaisar jaguar diambil namanya dari dewa yang dianggap tinggi oleh bangsa ini. Mereka menganggap kalau kita menggunakan baju kostum jaguar, kekuatan dan keberaniannya sama seperti hewan jaguar ini. Terus kalau kita ada syaratnya, kalau kita mau masuk ke kekaisaran jaguar ini, kita harus membunuh 12 tawanan, 2 orang perempuan berturut-turut. Nah, yang kedua saya akan membahas dari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Pada bangsa ini mereka menggunakan huruf namanya piktograf. Dia semacam mirip kayak huruf hieroglif. Cuman kalau ini tuh dia tuh alfabetnya berupa gambar semua. Bangsa ini biasanya kalau untuk menulis itu alasnya menggunakan kulit rusa ataupun kulit kayu. Terus mereka tuh biasanya nyatet apa sih di kulit itu, dia biasanya nyatet kayak pajak, nyatet kayak kurban yang tadi kita sebutkan, kita pelajarin tadi, terus sama kayak puisi-puisi gitu. Tapi kadang-kadang mereka juga nulis di dalam sebuah buku yang namanya kodice. Terus dalam bidang pendidikan mereka juga sangat memperhatikan nih orang tuanya, tapi dibedakan berdasarkan status dan gender. Kalau laki-laki bangsawan, mereka sekolah di namanya sekolah Kamelkak mungkin. Mereka itu mempelajari tentang seni, astronomi, terus kayak lebih kayak cara mengatur dan memimpin. Beda halnya sama laki-laki yang memiliki kasta rendah. Biasanya mereka itu lebih kayak ke prajurit di pendidikannya. Nah, kalau mereka tuh sekolahnya dinamanya Kuikali. Kalau cewek itu disebarkan di sekolah-sekolah untuk tugas domestik seperti menenun sama memasak. Selanjutnya saya akan membahas dari seni dan olahraga bangsa Aztec. Bangsa Aztec ini sering banget dianggap liar oleh orang-orang lain, tapi mereka mempunyai artistik yang sangat bagus banget. Mereka bisa membuat kayak patung, tembikar, terus kadang untuk mengapresiasi militer mereka suka membuat tato. Dan mereka juga suka membuat puisi cinta. Selanjutnya mereka mempunyai olahraga. Nama olahraganya itu
Ulam Malizli. Olahraganya itu menggunakan bola, tapi cara permainannya itu nggak boleh ngenain tanah, jadi menggunakan kepala, tangan, dan sikut. Dan gawangnya itu namanya gawang lubang batu. Terus mereka juga mempunyai sistem penanggalan. Sistem penanggalannya itu 1 tahun 365 hari dibagi menjadi 20 bulan. Nah, saat hasil dibaginya ada sisa 5 hari. Nah, 5 harinya itu dianggap sebagai hari sial. Mereka buat apa sih sistem penanggalan itu? Sistem penanggalan itu untuk menandai memanen dan menanamnya. Kehancuran pada bangsa Aztec ini terjadi pada saat kedatangan prajurit sekaligus pelayan dari Spanyol yang bernama Hernán Cortés. Awalnya Hernán Cortés ini tuh kayak tertarik nih ngelihat bangsa Aztec yang banyak banget monumennya, kuil-kuilnya sangat megah. Terus kedatangan si Hernán ini disambut oleh kaisar bangsa Aztec yang bernama Moctezuma II. Nah, tapi si Hernán ini malah menjadikan mereka sebagai tawanan dan membunuhnya. Terus tersisa beberapa bangsawan lainnya. Si bangsa yang lainnya ini nggak bisa melakukan perlawanan ke si Hernán ini. Akhirnya si Moctezuma II ini meninggal. Terus si Hernán Cortés dijadikan sebagai gubernur di Meksiko. Nah, kali ini saya mau jawab yang nomor 2. Yang pertanyaannya, berikan analisa kalian mengenai keadaan masyarakat Amerika kuno sehingga mengalami perkembangan teknologi kedokteran yang pesat, serta kaitkan dengan keadaan wilayah wabah corona yang melanda dunia saat ini. Jadi kayak gini, Amerika kuno ini kan memiliki beragam suku bangsa, dan saat itu mereka suka banget berperang. Itu menuntut peradaban Amerika kuno ini untuk membuat pengobatan kedokteran gitu. Nah, salah satunya bisa dilihat dari suku Aztec yang membuat Codex Badianus yang ditulis oleh Martinus 1552, yang tulisannya itu tentang resep herbal tradisional. Jadi terus masyarakat Amerika kuno ini memiliki kepercayaan spiritual yang menggabungkan pengetahuan dengan kepercayaan spiritual yang dibuat oleh samans atau dukun yang menggabungkan dunia manusia dengan dunia arwah. Tetapi ternyata bangsa dari peradaban Amerika kuno ini tidak mampu menyelesaikan penderitaan dari suku Aztec dan suku Inca. Suku Aztec terkena wabah Kokolitsli, sedangkan suku Inca terkena wabah penyakit cacar, disebabkan karena warga Eropa yang bolak-balik dari Eropa ke Amerika. Ini sama aja sehingga menyebabkan Amerika kuno mengalami keruntuhan. Hal tersebut kita sedang alami nih di zaman sekarang, yaitu terkena wabah COVID-19. COVID-19 terjadi di Indonesia mungkin karena pemerintah Indonesia yang terlambat untuk memberhentikan keluar masuknya jalur orang dari luar negeri ke dalam negeri kita, sehingga membuat wabah ini semakin masif penyebarannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum.